Di dunia persenjataan strategis, ada senjata-senjata yang tak sekadar dirancang untuk meledak, tapi untuk berbicara tentang kekuasaan, tentang pembalasan, tentang pesan geopolitik yang tak terucapkan lewat diplomasi. Salah satu senjata itu adalah rudal Haj Qassem, rudal balistik jarak menengah milik Iran, cepat, mendeterensi, mematikan, dan menyimpan warisan teknologi yang jauh lebih luas daripada sekadar apa yang terlihat di permukaan. Nama rudal ini bukan sembarang nama. Haj Qassem merujuk pada Mayor Jenderal Qasem Soleimani, Komandan Pasukan Quds dari Garda Revolusi Iran. Ia adalah arsitek utama strategi asimetris Iran di Timur Tengah, mulai dari Suriah, Irak, Lebanon, hingga Yaman. Ketika ia tewas dalam serangan drone Amerika di Baghdad, Januari 2020, Iran bersumpah akan membalas. Dan salah satu bentuk pembalasan itu bukan hanya lewat serangan rudal, tapi lewat penciptaan senjata yang menjadi peninggalan strategis namanya, rudal balistik jarak menengah Haj Qassem. Haj Qassem adalah rudal balistik berbahan bakar padat. Ia meluncur dengan kecepatan Mach 12 dan menjangkau sasaran sejauh 1.400 km. Dengan panjang sekitar 11 meter dan berat total 7 ton, ia membawa hulu ledak hingga setengah ton. Dan yang paling menakutkan, rudal ini mobile, bisa diluncurkan dari kendaraan tanpa persiapan lama, tanpa banyak sinyal, tanpa peringatan. Iran menyatakan rudal ini adalah produk dalam negeri murni dari tangan-tangan teknisi Republik Islam. Tapi benarkah sepenuhnya seperti itu? Soviet era Perang Dingin. Kemudian, Iran menjalin kerjasama teknis dengan Korea Utara. Korea menyuplai Iran dengan rudal Nodong dan Hwasong yang menjadi dasar bagi rudal Shahab-3. Shahab-3, Ghadr, Sejil, dan akhirnya Haj Qassem. Jalur evolusi rudal ini menunjukkan bahwa meskipun desain akhir dimodifikasi, akar teknologinya tetap Soviet lewat jalur Korea Utara. Apakah Rusia mengetahui semua ini? Mungkin, tapi itu bukan bagian dari permainan resmi. Secara resmi, Rusia tidak terlibat dalam program rudal Iran. Sebagai anggota MTCR, Rusia tidak bisa mentransfer teknologi rudal ke negara-negara non-anggota. Tapi, kenyataannya, setelah Uni Soviet runtuh, banyak teknisi, insinyur, dan ilmuwan misil kehilangan pekerjaan. Sebagian dari mereka mencari nafkah di luar Rusia, termasuk ke negara-negara seperti Iran, Korea Utara, atau bahkan Suriah. Apakah ada aliran pengetahuan informal ke Iran? Kemungkinannya tinggi. Apakah itu membentuk kemampuan Iran dalam sistem pemandu, bahan bakar padat, atau rekayasa aerodinamis? Mungkin tidak seluruhnya, tapi pasti tidak nol. Perbedaan utama Haj Qassem dengan pendahulunya adalah bahan bakar padat. Ini menjadikannya jauh lebih cepat diluncurkan, lebih sulit dideteksi, dan lebih fleksibel secara operasional. Iran tidak memiliki sejarah panjang dalam pengembangan bahan bakar padat. Namun dalam dekade terakhir, mereka melonjak cepat. Mereka juga mengklaim rudal ini memiliki akurasi tinggi. Sistem pemandunya menggunakan Inertial Navigation System, INS, dan kemungkinan dikombinasikan dengan teknologi optik atau sensor GPS alternatif. Rusia adalah salah satu negara
dengan pengalaman puluhan tahun dalam teknologi pemandu dan bahan bakar padat. Dan setelah kerjasama militer Iran-Rusia meningkat pasca Perang Ukraina, muncul kemungkinan bahwa Iran kini menerima lebih dari sekadar dukungan politis. Iran mengirim drone Shahed 136 ke Rusia. Sebagai imbalannya, spekulasi muncul bahwa Rusia bisa mulai membalas dengan dukungan dalam program pertahanan udara, satelit militer, bahkan rudal udara ke udara. Dalam konteks itu, pengembangan sistem seperti Hajj Qasem menjadi lebih masuk akal, karena Iran bukan hanya mengandalkan upaya mandiri, tapi juga memasuki siklus aliansi teknologis baru. Tidak ada pernyataan terbuka dari Moskow, tapi di dunia geopolitik modern, diam seringkali adalah bentuk paling jujur dari pengakuan. Oh, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. Rudal Hajj Qasem bukan hanya senjata. Ia adalah pesan. Pesan bahwa Iran tidak akan diam. Pesan bahwa kemampuan rudal bukan sekadar soal jangkauan, tapi soal posisi tawar. Dan pesan bahwa teknologi tak mengenal batas negara. Ia bergerak lewat sejarah, lewat konflik, lewat kompromi yang tak pernah diakui secara resmi. Di dunia tempat senjata menjadi bagian dari bahasa diplomasi, Hajj Qasem berbicara dengan sangat fasih. Jika Anda tertarik dengan senjata strategis, diplomasi militer, dan bayangan di balik teknologi rudal dunia, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan tinggalkan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.